pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Pendaftaran sekolah dibuka, ratusan orang tua dan calon siswa di Mataram ramai-ramai datangi sekolah. Usut kematian Juliana Marins, polisi periksa penjaga pendamping hingga pengelola trekking wisata Gunung Rinjani. Perkenalkan ragam tradisi suku Sasak, budayawan di Lombok Barat gelar ritual keris bewaran. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Pendaftaran sekolah telah dibuka. Ratusan orang tua dan calon siswa ramai mendatangi sejumlah sekolah unggulan di kota Mataram. Seperti di SMP Negeri 1 Mataram, sejumlah orang tua mendatangi sekolah sejak pagi hari agar dapat mendaftar lebih awal. Sebagian besar calon siswa mendaftar melalui jalur prestasi dan afirmasi untuk memperebutkan kuota yang dibuka karena pendaftaran jalur domisili baru dibuka pada awal bulan Juli pekan ini. Selain dinilai lebih praktis, para calon siswa datang langsung ke sekolah karena aplikasi online diklaim sering bermasalah. Mendaftarkan anak kita lewat jalur prestasi karena kita kan di luar zonasi kan gitu. Sejauh ini ada gangguan Pak di yang ini? Tadi pagi kan kita lewat online-nya itu kan, dia buka jam 8 pagi, memang sempat terbuka. Setelah itu mungkin semuanya orang tua mengakses, jadi perlulah kurang bisa lambat. Akhirnya kita lewat jalur offline langsung. Kemarin kan ada sedikit keluhan dari para calon wali murid nih Pak terkait online itu yang kadang tidak bisa dibuka terus betul. Nah, itu kan terkait dengan sistem. Jadi server pusatnya itu seperti apa gitu. Jadi tanggung jawab seperti itu mungkin ada di server pusatnya itu. Nah, jadi kita enggak bisa berbuat apa gitu. Cuma kita di sini di sekolah membantu masyarakat untuk mendaftarkan putra-putrinya. Di SMP Negeri 1 Mataram sendiri, dari total 495 kuota yang akan diterima, sebanyak 124 diterima melalui jalur prestasi, domisili 240 orang, mutasi 24 orang, dan afirmasi sebanyak 99 orang. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih simulasi terhadap pemberian. Pemerintah Provinsi NTB memberlakukan keringanan pembayaran kendaraan berupa bebas denda dan pengurangan jumlah pajak tahunan bagi masyarakat. Hal itu mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli hingga 30 September 2025 sebagai bentuk keringanan bagi warga penunggak pajak agar segera melunasi kewajibannya. Dalam regulasi tersebut, Pemda akan menghapus denda pajak bagi kendaraan yang menunggak di atas 5 tahun atau memberikan diskon pajak sebesar 25% bagi kendaraan yang menunggak di bawah 5 tahun. Diskon 25% juga berlaku bagi para veteran, warga kurang mampu, dan kendaraan milik lembaga pendidikan atau pondok pesantren. Regulasi ini digulirkan untuk meningkatkan kesadaran warga untuk membayar pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak kendaraan. Ini adalah membuat kebijakan yang menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat di satu sisi, tetapi di sisi lain juga mengedukasi gitu. Jadi salah satu bentuk edukasi utama yang diberikan adalah memberikan perlakuan yang berbeda kepada mereka yang taat dan yang tidak taat. Itu yang paling penting. Jadi orang yang taat dan tidak taat tidak boleh mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Jadi ketaat supaya mendorong orang untuk jadi taat. Ini saya kira ini hasil inovasi yang bagus dari Pemprov.
Keringanan denda pajak diapresiasi warga karena dapat menghemat pengeluaran di tengah kondisi ekonomi yang tengah lesu saat ini. Gimana perasaannya Pak? Ya cukup bantu Pak, karena selama ini kan belum ada lah gebrakan yang kayak gini. Palingan pemutihannya aja, dendanya aja, tapi ini sampai pokoknya bisa dikurangin lah gitu. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa Pak? Betulnya saya cleaning service Pak. Oh, servis. Ya. Servis keliling ya. Ya, cleaning service Oh, ada cleaning di service. sebuah instansi gitu. Gebiar diskon pajak kendaraan yang dilakukan Pemda diharapkan dapat mengurangi penunggak pajak kendaraan yang mencapai 1 juta lebih atau sekitar 50% dari total kendaraan di daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kota Mataram. Seorang wisatawan asal Kanada bernama Frederick hidup terlantar di Desa Gili Air, Kabupaten Lombok Utara karena kehilangan keluarganya. Frederick hidup tanpa kejelasan setelah ia ditinggal kabur oleh istri dan anaknya sejak 2 tahun lalu. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ia bekerja serabutan di warung makan serta sesekali meminta makanan ke warga sekitar. Pria 54 tahun ini sebelumnya merupakan investor di kawasan tersebut, namun kondisinya memprihatinkan setelah seluruh asetnya diambil alih oleh sang istri bernama Eva asal Medan. Selain meminta aset berupa penginapan dan uang senilai ratusan juta rupiah dikembalikan, Frederick juga berharap segera dipulangkan ke Kanada bersama sang anak yang saat ini diasuh oleh mantan istrinya. My son is not in good environment right now. Her mom tried to make her papa like a devil, like he's not with good teacher, with good environment. He don't go to school anymore. He always have nanny without any education. And Persoalan yang dialami Frederick ini mendapat perhatian dari sejumlah lembaga perlindungan hukum di daerah. Hingga sampai saat ini mereka berdua masih berstatus suami istri sembari menunggu putusan dari kasasi tersebut. Terkait dengan harta, anak, dan lainnya itu masih menjadi tanggung jawab mereka bersama. Karena status mereka masih dalam status suami istri. Frederick berharap aparat penegak hukum dan pihak kedutaan membantunya agar ia mendapatkan kembali asetnya dan haknya sesuai aturan yang berlaku. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Utara.